Kita terbiasa mengambil 5 kompetitor terbaik. Ya, ya kalau nanya ke Google mah, 5 kompetitor terbaik. Google gue bingung. Makanya di sini balik lagi, saya melayang-layang di udara. Ada berapa perumahan di wilayah Kabupaten Kediri? Nah, gitu. Nanti ada beberapa poin tuh, kayak misalkan inilah 10 rumah yang 10 perumahan terbaik. Nah, kan ada tuh 10 perumahan terbaik, tulis. Setelah ditulis, kita cari di Google, deket nggak? Masuk nggak ke 10 kilometer kita? Oh, ternyata ada. Saya begitu ditulis, edan ini mah 15 kilometer jauh teh nggak skip gitu. Oke. Nah, Merah Delima Residen tuh ya kan, PT Kembang Jawa Permai dekat dengan pusat Kediri, kota Kediri ya kan. Ini rada ke atas, rada ke atas. Nirwana Residen, nah, ya kan. Fasilitas promo DP 0%. Oh, dapat dari mana promo DP 0%? Hah, dianya nempelin brosurnya gitu ya. Gitu tuh, 8,8. Grand Simpang 5 Residen. Maksudnya teh ini. Tadi teh si SL apa namanya teh? Si yang dekat dengan SLG teh. Simpang 5 apa gitulah ya. Simpang 5 itu bunderan. Bunderan. Landmarknya dia gitu. Jalan Bromo, Kelurahan, Kecamatan. Nah, Kecamatan Ngasem ini kecamatan paling padat, perumahan paling padat. Jadi berdempetan, perumahan tuh sangat berdempetan. Ya kan? Perumahan antar perumahan tuh. Sama dia juga di sini. Tuh sampai ke harga kita lihat sampai ke berapa unit gitu kan. Dari unit mana paling paling ini unit tipe berapa gitu ya. Dan ini adalah dekat. Jadi bersebelahan. Bersebelahan banget ini mah, tetanggaan gitu. Cuman beda gitu. Karena di sebelah si Grand Simpang 5 ini ada lagi perumahan gitu. Nanti nambah lagi perumahannya ya si Babarangka ini. Oke, daftar kompetitor kuat lagi Pesona Jingga Residen. Nah, ini juga sama ya. Tuh, PT sama dia juga PT Kembang. Oke. Terus Ngasem Regency, Irfai Group. Nah, Irfai Group ini juga di sana di Kedirinya terkenal sebagai developer apa? Pengembang rumah subsidi. Pengembangan apa? Developer rumah subsidi itu. Ya, itu Ngasem Irfai itu. Nah, jadi setelah kita lihat di sini harga rata-rata perumahan subsidi itu 166 juta. Rata-ratanya itu. Ya kan ada yang di atas, ada yang di bawah lah. Cuma rata-ratanya segitu. Fasilitas 2 kamar seperti biasa air PDAM. Terus angsuran ada yang dari paling rendahnya itu 900.000 gitu ya. Tuh di sana. Nah, kemudian dari situ kita masuk ke analisis dan strategi SWOT. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Barbarin Kalen untuk menang? Nah, ya, tadi kan nge FS-nya sudah, visibility analisanya, datanya sudah lengkap. Kemudian analisa SWOT-nya apa? Nah, ini di dalam visibility study, analisa SWOT itu paling penting, tapi tidak bisa analisa doang. Kita harus melakukan strategi SWOT-nya. Makanya apa? Formatnya harus seperti ini ya. SWOT, SWOT-nya di sini gitu. Mungkin teman-teman yang terbiasa, bagi yang terbiasa FS, mengenal lah ya cara cara penggunaan analisis SWOT ini. Maka kita coba bahas ya, refresh training dan kita berbagi juga.
Kalau ada yang bisa menjelaskan lebih detail itu lebih baik lah ya. Nanti di akhir acara. Oke, internal. Jadi strength dan weakness ini pada dasarnya adalah untuk internal, ya kan? Untuk internal kita. Opportunities dan threat ini ya, awas ya pembacaannya bukan treat tapi threat, yaitu eksternal, ya kan? Perilaku luar, internal dan eksternal. Kemudian strengthness-nya adalah desain rumahnya Barbary kalian itu unik dan modern. Nah, pertanyaannya adalah, ya kan? Pertanyaannya adalah, loh kok bisa keluar ini? Ya enggak? Loh kok bisa keluar poin ini? Itu bisa dilihat dari desain rumahnya yang dipilih itu ada nggak ya di sini ya? Oh, nggak, nggak masuk ya. Belum dimasukin ya. Nanti diperlihatkan. Itu adalah seperti ini nih. Tuh, bentuknya modern. Bentuknya modern, terlihat Eropa banget dan Skandinavia. Kenapa kok bisa dibilang unik gitu ya? Dan kenapa itu bisa jadi strengthness? Kita lihat, inilah fungsinya FS. Ini fungsinya FS. Karena kita bisa lihat tipe rumahnya. Tuh, ini dengan ini hampir sama desainnya, ya kan? Hampir sama desainnya. Seperti ini gitu. Dan ini juga banyak banget desain rumah yang seperti ini subsidi itu gitu. Sama tuh, ya kan? Nih hijau ini, ingat-ingat ya. Hijau ini, ini sama hijau, hijau tuh, ya kan? Sama-sama hijau, betul? Bedanya ini batanya lebih gede, apa batu alamnya besar, lebih banyak. Yang ini mah cuman di sini gitu bedanya. Tapi sama-sama hijau. Jadi ketika orang ngomong desain rumahnya subsidi mah ada pasti gitu-gitu gitu-gitu wae ya. Ya berarti kita jangan ngomongin desain rumahnya bagus ya. Itu karena desain rumahnya menarik. Ya orang sama-sama aja gitu-gitu aja gitu tuh. Ya kan? Sama tuh. Sama nggak ada batu alam doang gitu. Nah, sementara ini tuh mancung set 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 set, set. Skandinavia modern minimalis bergaya Eropa dan subsidi. Maka itu menjadi strengthness dari Barbary Kalen sebagai desain rumah unik dan modern bergaya Eropa. Jadi nanti positioningnya, positioning apa namanya, gaya marketingnya kan bisa rumah mewah harga murah. Ya. Terus fasilitas sumur bor, loh kok ada kayak beginian segala, harus ada dari developernya. Kenapa? Yaitu karena rata-rata semua itu adalah mengandalkan, di sini ya lupa ditulis, mengandalkan PDAM, gitu, mengandalkan PDAM, air PDAM, rata-rata tuh mengandalkan PDAM. Sementara di wilayah Kediri, setelah saya searching ya kan, apakah di Kediri kesulitan air, sering memiliki kekeringan air? Bagaimana potensi wilayah di sana? Ya kan tadi ya di sini ya lingkungan. Nah, lingkungan, oke, di sini lingkungan. Gitu. Berapa lama kemarau di sana? Apa dampak kemarau di sana? Apakah PDAM menjadi tersendat-sendat? Sumur menjadi kering? Nah, itu kan sumur yang menjadi kering itu sumur seperti apa? Maka karena rata-rata di sini adalah menggunakan PDAM yang sudah dipastikan 90% itu akan mengalami mungkin di beberapa perumahan ketika nanti menjadi banyak akan dijadwal sama PDAM perumahan wilayah sini ngocornya hari ini perumahan ini air mengalir segini hari ini hari ini jam segini jam segini
Dan bahkan ketika kemarau panjang, PDAM bakal mati total selama berbulan-bulan. Maka solusinya biar tidak terjadi komplain dan brand developernya tetap terjaga, fasilitas sumur bor gratis untuk warga. Jadi itu harus diadakan. Gitu ya. Harga kompetitif ya sudah pasti, ya kan? Karena kita melihat harganya juga kita tidak di bawah rata-rata dan masuk ke wilayah 166. Jadi patokannya harga itu harus 166, jangan lebih gitu. Weakness-nya adalah brand awareness-nya masih rendah. Loh, kok bisa tahu brand awareness-nya masih rendah? Kebetulan Barbarin kalian ini adalah developer yang baru membuka di wilayah situ dan baru ada satu sehingga orang tuh belum mengenal Barbarinka ini siapa, seperti apa kiprahnya. Pertanyaannya, mempengaruhi enggak hal itu, ya kan? Mempengaruhi enggak hal itu? Bisa dibilang mempengaruhinya itu sekitar 20 sampai 30%, walaupun itu di wilayah kabupaten gitu. Karena biasanya bisa terlihat gitu kan, bisa terlihat dari dulu saya dulu juga beli di perumahan. Nah, itu tuh jadi word of mouth nantinya. Ending dari perjalanan brand awareness yang lemah itu menjadi word of mouth nantinya. Makanya pertahankan suatu brand itu. Jadi gimana ya? eh branding itu bukan sekedar pekerjaan marketing, tapi dia itu menjadi image. Nah, itu harus diperhatikan karena ketika brandnya lemah, dia akan menjadi weakness. Dia akan menjadi weakness di sini, gitu. Nah, brand awareness-nya masih rendah. Jadi bukan brand awareness-nya sudah dicap buruk, enggak. Sehingga pekerjaannya itu tidak repot karena masih rendah, hanya tinggal dinaikkan. Yang repot adalah, oh ternyata developer A ini mah sudah terkenal, gitu. Rumahnya sering retak atau apa-apa. Nah, artinya dia punya brand awareness-nya tuh buruk. Nah, untuk membuat citranya baik itu, sepengalaman saya, membalikan citra itu butuh 2-3 kali lipat budget ya. Makanya brand strategi di awal itu paling penting. Oke, lanjut. Melihat fasilitas internal juga belum ada ya, belum dibangun juga ya, gitu. Masih visibility namanya juga ya, gitu. Cuman ini juga ibaratnya fasilitas sumur bor ini tuh saran dari kita bahwa di sana nggak ada fasilitas sumur bor gratis, jadi cukup satu, tapi bisa dipakai banyak warga, gitu. Karena di sana tuh akan ada kekeringan di mana PDAM itu nggak akan nyala, gitu, ya kan? Maka fasilitas sumur bor ini akan menaikkan brand awareness, oke? Terus weakness-nya adalah jarak yang lumayan jauh dari perkotaan. Loh, kok jauh? Ya, untuk di level, kalau kita ngomongnya kota Bandung ya, ya ini saya kalau apa pengalaman di kota Cirebon ya, sampai di tahap kota Cirebon itu dan kota Cianjur itu adalah kota yang kecil ya, Banjar juga kecil, Ciamis ya kecil. Itu ujung ke ujung itu 20 sampai 30 menit itu nyampe. Jadi ujung kota Cirebon sampai ke ujung kota Cirebon itu cukup 20 menit itu udah sampai. Bandingin dengan perjalanan kita gitu ke dari kota Bandung, dari mana? Dari Cijerah tuh ke Gede Bage tuh, weh, luar biasa jauhnya, ya kan? Belum macet itu ya. Perjalanan yang harusnya 30 menit bisa 1,5 jam. Nah, buat orang Kediri yang tidak memiliki macet parah seperti di metropolitan,
Hitungan, hitungan 20 menit itu sudah terbilang jauh. 15 sampai 20 menit itu sudah terbilang jauh. Maka kita harus melihatnya itu, makanya tadi kan tariknya 10 kilometer. Berapa sih 10 kilometer itu? Oh, cuma 6 menit, 9 menit, 10 menit, 15 menit. Gitu. Hitungannya gitu ya. Itu juga menjadi weakness. Kenapa? Karena di antara di antara jaraknya kotanya si Kediri itu mana ya? Jadi tak ada peta. Nah, si kota Kediri itu di atasnya itu kan terjadi perumahan nih. Ada perumahan, 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 perumahan. Nah, lebih dekat orang, maka lebih dekat perumahan orang lain. Maka kita jangan ngomongin dekat perkotaan, gitu ya. Karena sebetulnya jauh, gitu. Tapi dah sebetulnya dekat, Kang. Nah, permasalahannya ini masih pengalaman saya, tapi ya terserah sih ya. Ketika kita ngomong ini mah, behavior ya, ketika kita ngomong jarak perkotaan lumayan dekat, padahal jauh. Nah, ya kan balik lagi ya, orang di sini kan perilaku ya di sini ya, perilaku akses. Ya dia akan ngebandingin, oh ternyata lebih dekat perumahan ini, gitu loh. Ternyata lebih dekat perumahan ini, makanya kita jangan jangan terlalu gembar-gembor dekat perkotaan, gitu. Karena lebih dekat perumahan itu, gitu, perumahan yang lain. Oke. Nah, opportunities, kesempatannya. Nah, balik lagi tadi, perilaku kemampuan memiliki rumahnya tinggi. Kenapa? Karena orang Kediri itu, walaupun sesusah-susahnya orang Kediri, dia tuh hidup tuh mandiri. Itu satu. Keduanya, pertumbuhan konsumsi sosial medianya juga lumayan tinggi ya. Balik lagi, kita lihat data di sini ya, sampai 91% itu via WA ya, bukan ngegosip di pasar, bukan ngegosip di tukang sayur pagi-pagi, bukan ngegosip di tukang seblak, tapi berbagi cerita via WA dan mencari informasi yang pernah kita omongin, yang pernah kita bahas, bahwa orang tuh udah nggak nyari di Google, tapi dia tuh nyari tuh via Instagram dulu, gitu. Cari informasi via Instagram, ya jadi tinggi. Dan minat konsumen terhadap desain modern juga itu juga sangat bagus ya, sangat bagus. Kenapa? Mengingat tadi gaya desain di sana itu terlalu monoton, gitu. Jadi desainnya modern, mengingat juga lulusan tadi ya yang di sini kita lihat lagi data di sini juga 16 sampai 30 juga apa tuh ya, berusia 17 tahun ke atasnya juga sebanyak 226.000, artinya stylenya sudah bukan style baby boomer. Mereka mencari perumahan kontemporer yang bisa eh, di dalam rumahnya tuh desain-desainnya tuh yang cocok dengan gaya mereka yang selalu di searching-searching di Instagram gini kan ya. Oke, Oke, lanjut terus banyak kompetitor radios, trade-nya di sini fluktuatif, ekonomi dan peraturan subsidi. Kemudian kita lihat SO-nya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya, dari ini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, itu terus indikator. Nah, setelah ini kita lihat lagi indikator penentu keberhasilan proyeknya seperti apa. Nah, ini bobotnya, gitu. Daya beli, pendapatan, kebutuhan rumah di sana juga tinggi, persaingan kompetitor juga lumayan tinggi, gitu. Akses fasilitas umum juga cukup strategis, sudah terarah ke sosial media dan fasilitas sumur bor juga bisa jadi nilai tambah sehingga perkiraan keberhasilan penjualan unit itu bisa sampai 87%. Tapi mengingat ada catatan di sini gitu ya. Ada catatan di sini. Oke, A, sorry A. Nah, kesini A. ya.
ke indikator penentu A. Ya, Ya, jadi teman-teman, dari hasil riset pra-FS yang dibuat, ini adalah menjadi indikator secara persentasenya. Jadi di sini kelihatan bobot-bobotnya sesuai dengan harga subsidi kemudian dan sebagainya. Maka memang kita memprediksi dari angka itu tingkat perkiraan keberhasilan penjualan unitnya itu di angka 12 bulan sampai 24 bulan. Artinya 12 bulan sampai 24 bulan ini bukan berarti 1 tahun maksimal 24 bulan berarti kan 2 tahun baru baru kejual, bukan gitu. Tapi eh, lebih ke bahwa proyek ini akan berhasil, bukan akan berhasil, akan selesai di maksimal di 2 tahun. Kemudian untuk pencapaian dari eh, keberhasilan untuk sold out-nya itu targetnya di 12 bulan. Jadi dalam waktu 1 tahun itu sudah clear, penjualan sudah clear karena pasti sambil running pembangunan. Jadi clear selesai dalam 24 bulan tuh semua sudah selesai, termasuk pembangunan itu sudah clear. Jadi tingkat keberhasilannya adalah di 80 sampai dengan 87%, 2 tahun selesai. Dan ini juga berpengaruh sama unit yang akan realisasikan. Karena di set plan mereka itu ada 120 unit. Artinya kalau 120 unit, kalau kita breakdown, maka penjualan per bulan itu minimal di 10. Makanya memang angkanya keluarnya adalah di 12 sampai dengan 24 bulan. Seperti itu. Silakan ATB lanjut lagi. Sekalian oke. ada yang pertanyaan lagi. Ya, oke. Ini udah selesai ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan dari yang tadi Pak Prabowo. Ini setelah data riset nanti goal iklannya pengaruh di settingan apa? Ya tadi settingannya para pekerja, ya kan? Settingannya ya tadi aja dilihat di sini. Radius, ya kan? Terus kategori-kategorinya kan sudah ada tadi di sini ya, gitu. Kayak gitu ya, umur, pendapatan, gitu, ketertarikan, nah kayak gitu-gitu ya di atas ini gitu. Kalau tidak ada kompetitor sama sekali rumah itu, buka lahan pertama, apakah bagus? Ya Eh, bagus saya atuh. jawab, saya jawab dulu, Pak. Ini Iya, sorry tutup, Pak. Ini tutup chatnya. iya, iya, Jadi gini, teman-teman, eh, pra-FS ini dibuat dibuat ketika developernya belum mengakuisisi lahan. iya, Jadi developernya kemarin kontak ke kita untuk minta dibantu untuk ngecek lahannya dulu. Jadi seberapa besar market di sana. Lahannya belum diakuisisi, sudah deal, sudah masuk harganya. Kemudian developernya minta waktu 1 bulan untuk riset market. Nah, kemudian developernya minta bantu ke kita untuk riset market. Nah, hasilnya tadi paling terakhir A, yang tadi A, yang bobot. Nah, hasilnya ini, hasilnya adalah tadi tingkat perkiraan keberhasilan penjualannya 12 sampai dengan 24 bulan. Bobotnya adalah ini. Nah, ini akan menjadi indikator buat si developer ya untuk dia mengambil keputusan apakah lahan itu akan diakuisisi, jadi diakuisisi atau tidak. Itu kembali lagi ke developernya. Kemudian juga secara marketnya kita juga sudah mengatakan atau sudah melampirkan data di antara 12 sampai 24 bulan. Artinya balik lagi ke developernya. Dia mau atau enggak dengan menghabiskan 120 unit
di waktu 12 sampai 24 bulan itu harus sudah clear gitu. Jadi FS ini dibuat memang pada saat lahannya belum 100% diakuisisi. Sudah deal lahannya, cuman kita tes dulu marketnya. Ketika ini disajikan, kemudian developer akhirnya mengambil keputusan, oke, lahannya diakuisisi. Kemudian dari lahan diakuisisi itu, maka eh, apa namanya, lahan itu bisa langsung eh, dikerjakan untuk proses pembayaran, kemudian perizinan dan sebagainya. Maka waktu 12 sampai dengan 24 bulan ini di sini juga termasuk ada indikator untuk pengurusan perizinan dan sebagainya. Seperti itu. Bukan lahan matang nih. Ini lahan masih kosong. Gitu. Oke. Lanjut Kang, Oh, itu ada pertanyaan lagi saya bacain aja. Mm-mm. Presentasi bobot dari rumus mana, Kang TB? Wah, panjang itu mah. Kayaknya harus ada next. Oke. Heeh, Berarti soalnya ya nanti, karena ada soalnya, rumusnya. soalnya kan nantinya tuh jadi kebingungan nanti kan kita baru ngebahas ini gitu. Sementara kalau ngebahas ini kan itu beda, beda materi ya, gitu, beda materi gitu. Beda Pak. materi akan fokus ke sini bisa nanti gitu. Karena gak akan cukup waktunya, cuman ya secara garis besar, cara perhitungannya ya dilihat dari rumah ini, kayak misalkan perumahan ini sudah laku berapa banyak dari sekian jumlah unit, ini berapa unit, ini berapa unit, nah hitung-hitung jumlah jamnya ya segitu gitu. Eh, Tanya Kang, langsung ya. Iya, iya, iya. Ya. Saya Siap juga Mas Bro, siap langsung eh, aja. saya juga fokus di subsidi kebetulan Mas. Pak Iya, iya, kita siap, menjual siap, siap. subsidi. Nah, ini kalau nentuin apa SWOT-nya itu masuk ke indikator itu gimana itu Pak? Maksudnya, Kan penentuannya kan dari SWOT. Nah, ini SWOT nih. Nah, nanti masuk ke indikatornya itu eh, apakah ada ini apa korelasi. kayak template-nya itu ya? Atau angkanya itu 10% itu sudah ada patokannya 10%, 20% itu. Ya, sebetulnya sih ini sudah Hmm, jadi perhitungan yang biasa saya lakuin ya di beberapa FS yang gak cuman di perumahan aja gitu ya. Kayak gitu sih. Cuman ya kalau cara berhitungnya ya tadi gitu. Tingkat keberhasilan kan kita ngomongin karena indikator ini kan ngomongin sebenarnya kalau SWOT sama ini itu kan pada dasarnya SWOT itu mah kan kayak langkah strategi ya untuk kita eksekusi ketika ini berjalan lancar ya kan. Saya tuh ini tuh terjadinya seperti ini di sana tuh. Kemudian apa langkahnya? Ya seperti ini gitu. Langkahnya harus seperti ini. Optimalkan brand awareness dan bla 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 bla. Nah, kenapa harus seperti itu gitu terus indikator penentu ini tuh kayak gini tuh, desain dan diferensiasi produk gitu kan. Ya ini desain rumah unik dan modern yang dimana semua orang itu sama aja rumahnya gitu. iya, bisa hampir sama. Gitu. Kalau Terus kebutuhan rumah di wilayah itu ya seperti apa gitu ya. data Tadi tadi itu, gitu kan pertumbuhan konsumsi, perilaku memiliki rumah gitu. Sebetulnya gitu. Ya kalau dijabarin semua poin ini ya ini kan ya. kategori aja ya, kategori gitu. Dari mulai Oh, ya yang tadi di penentuan atas. penjualan unit sampai 12 sampai 24 bulan itu dari grading 80 sampai 87. Itu padahal ada gradingnya nanti ya. Iya ada kan dari perhitungan ini dah. Nah, dari perhitungan jumlah ini tah skor, Hmm. skor ini gitu. Nah, kalau sudah dapat data ini nih Mas, Hmm. eh, kalau mau kita melangkah main ad atau main organik itu pengaruhnya di apa? Di settingan kah atau di budget kah atau di apa? Ya, kalau kita udah ngomongin
eh, package ya. Saya biasanya nyebutnya package indikator Hmm. ini. Iya, kalau A- Akang bilangnya mempengaruhi setelan iklan, mempengaruhi apalagi tadi organik. Kalau cara ikut kontennya atau gimana? Ah, itu mah hanya salah satu. Ini Oh, tuh akan mempengaruhi dari seluruh whole system branding dan marketingnya, gitu. Akan mempengaruhi gitu. Seperti kita daya beli pendapatan masyarakat di sana akan mempengaruhi gaya visual, gaya copywriting dari mulai kita ngomongin strategi, pilar pilar brandingnya gitu kan, terus strategi feed seperti apa ini akan berpengaruh gitu. Daya beli dan pendapatan masyarakat ya, berarti kan kita akan bicara bahwa eh, apa namanya tuh, ayo beli rumah subsidi, cuman seharga martabak loh per hari gitu, kayak gitulah ya. Itu kan mempengaruhi dari segi gaya bahasa gitu kan. Apa namanya, gaya bahasa dan lainnya gitu ya. Hmm, begini. Hmm, itu yang ke share-nya tuh screen atau atau PowerPoint-nya aja, Share screen, itu IG ya, lagi ngebuka IG. Iya, ya nggak buka IG ya. Nih, itu akan berpengaruh sama gaya bahasa semua gitu ya. eh Apalagi kita sampai ke area modelnya harus seperti apa, pakaian bajunya harus seperti apa, skripnya seperti apa gitu. Nah, tuh kayak kayak gini. Tuh. Nah, ini desainnya nih, tuh. Ya kan? New Concept Scandinavian Quality and Premium. Kita ngomongin quality and premium. Kenapa? Karena rata-rata, ya kan? Rata-rata rumah subsidi di sana itu sudah terkenal gitu, ya kan? Kesesuaian harga tuh sudah pasti dengan fasilitas temboknya, ininya, ya gitu-gitunya lah ya. Maka kita sebut kalau kita berbeda, quality and premium, maka masuk ke area sini, ya kan? Perilaku, pertumbuhan, melihat desain, semua awareness, fasilitas. Nah, maka visual visual branding desain Skandinavian untuk Gen Z dan milenial. Tuh, ya masuk. Kenapa? Ternyata ceilingnya tinggi. Satu lantai berasa dua lantai. Desain modern bergaya Skandinavian. Tuh, saya nggak ngomong dekat dengan kota di sini. Kita nggak ngomong dekat dengan kota. Pasar hanya 8 menit. Sekolah, fasilitas umum, SPBU, taman, sumber kena. Ya. Kita nggak ngomongin dekat dengan kota gitu. Loh, maka pertanyaannya apa? Maka pertanyaannya, loh kok nggak dekat dengan kota? Ya namanya orang bekerja, mindsetnya sudah pasti capek. Maka kita ngomonginnya adalah, kita ngomongin bagaimana mereka weekend, ketika weekend jangan kasih perjalanan jauh ke tempat wisata. Karena mereka udah dari Senin sampai Jumat udah jauh kerjanya. Nah, itu kan berpengaruh ya kepada analisa SWOT ya, gitu. Kayak yang kayak tadi gitu kan. Gitu. Jarak ya, ngomongin jarak gitu. Akses fasilitas gitu kan ya. Terus ini juga strategi marketing digitalisasi juga itu sangat diperlukan gitu. Nah, ini desain rumah. Oh, ini mah yang ini ya, ya. Nah, gitu. Tuh kayak dibikin rumah bukan sekedar tempat tapi tujuan untuk kembali setiap hari. Nah, kayak gitu. Nah, itu gaya-gayanya tuh. Yang ini desain lainnya tuh ya.
Hunian ramah, lokasi mewah, cicilan mulai 55.000 per hari. Dari mana? Yaitu daya beli pendapatan masyarakat, gitu kan ya. Perilaku kemampuan, ya kan. Banyaknya kompetitor selalu membicarakan DP, membicarakan cicilan per bulan, gitu kan. Gitu. Ditambah lagi desainnya pada sama, ya kan tuh desain pada sama semua, gitu. Terus kemampuan pendapatan ya kan 770 1.300.000, maka kita harus bicara yang lebih rendah lagi 55.000 per hari. Ya anggaplah makan di warteg gitu kan, makan di warteg pagi siang nggak usah, sorenya aja. Sisanya makan di rumah. Nah ini juga, nah kayak gitu gitulah ya, tuh kayak gini. Barbari keren gitu. Cicilan. Nah, kenapa mesti harus ada cicilan ya? Biasa ya. Plus 62 mah dah harus ada dulu gitu. Tapi ini tidak menjadi tadi bobot. Nah, bobotnya jangan kebanyakan. Jangan terus-terusan ya kayak gitu. Terus bosen. Dan susah. Cuman 15% gitu. Masuk lagi ke situ gitu. Masuk lagi ke sini gitu. Ya, tuh dibikin. Kayak gini juga penting. Senin pagi, kopi belum sempat habis, tapi overthinking sudah lebih dulu penuh. Nah, konten-konten gini juga berpengaruh. Kenapa bisa berpengaruh? Ya balik lagi. Karena Gen Z-nya lebih banyak, ya kan? Baby boomernya sedikit. Tambah lagi dampak visual. Nah, minat konsumen terhadap desain, terus digital konsumsi sosial media tinggi, ya kan? Dan Gen Z milenial juga tinggi di sana. Gitu. Maka kemarin 70-30 jangan terus dikasih metode penjualan repot gitu. Gitu. Orang jadi enak, Gen Z-nya jadi enak gitu. Kayak Oke. gitu. Gitu sih. Ini ya, ini yang subsidi. Kemarin kita dapatnya dua. Jadi developernya kemarin itu dia punya dua lahan. Yang pertama subsidi, kemudian yang kedua adalah komersil. Jadi secara secara garis besar sebetulnya untuk yang komersil sendiri juga kita kemarin bantu pra FS-nya juga. Mungkin ada beberapa yang berbeda kalau secara karena sama-sama satu daerah di Kediri. Tapi mungkin ada beberapa yang beda dari hasil pra FS-nya. Eh, Kang TB boleh Kang di-share yang untuk yang rumah komersilnya Kang? Ini hampir sama sih. Cuman berbeda di fasilitas ini.